Oh, satu lagi nih, yang bisa kita ambil pelajarannya. 2 network itu kita bisa mainkan nih. Kenapa kita butuh mekanis ini? Karena ketika bekerja untuk efektif, itu eksternal work ya, bekerja di luar ya, di kantor kayak mengerjakan tas dari bos kayak dari orang tua, dari siapapun harus mengerjakan. Gimana cara masuk ke positive network itu tadi? Suppress nih, ditekan nih yang default mode networknya. Loh, default mode networknya gimana nekannya? Loopnya ditutup sementara, entah pakai belief, entah pakai ikhlas, entah pakai deal, tunggu dulu 1 jam dulu, atau dengan pengetahuan mekanik itu nih jadi meta closing loop. Ini juga berefek pada kemampuan belajar, berefek pada kemampuan menyampaikan sesuatu. Jadi orang yang paling efektif belajar itu justru orang yang bisa menghilangkan khawatir di belakangnya. Ini kalau saya ngomong tentang feedback positif agak kejauhan enggak ya? Misalnya gini, ini ada rule yang agak aneh ini. Kamu semakin nggak ada masalah, semakin gampang buat pintar. Semakin banyak masalah, semakin susah untuk pintar. Ini kan kayak nggak adil loh. Justru yang semakin banyak masalah itu butuh pintar untuk memecahkan masalahnya, kan harusnya gitu. Yo enggak harusnya, sama logisnya kan gitu. Kalau kita ngomong dari intensi, tapi ternyata nggak gitu cara kerjanya. Justru yang tidak ada masalah itu ternyata bukan hanya kondisi dari luar. Kalau kebetulan kamu tidak banyak masalah dalam hidup, bagus gunakan task positive networkmu tadi untuk belajar dengan efektif efisien. Tapi kalau ternyata real life-nya ternyata menyediakan masalah, harus punya kemampuan untuk mensupres masalah ini ketika sedang mengerjakan task. Iya, di rumah lagi ruwet nih, susu bayi kurang, di luar lagi rumet nih karena tetangga ngomongin, tapi ketika kerja bisa nggak tuh disupres? Dulu bahkan dulu